yang disenangi, ya takdir yang disenangi dengan tidak disenangi itu berbeda, itu belum ikhlas namanya. Jadi yang namanya ikhlas itu baik takdir baik maupun takdir tidak baik itu harus sama sikap kitanya. Istilahnya itu bahasanya itu kan alhamdulillah ya. Nah kalau apa namanya kita menyikapi takdir baik yang sesuai dengan keinginan itu alhamdulillah. Suara kedengar. Tapi kan kalau takdirnya tidak baik menurut kita ya, tapi menurut Allah itu baik. Juga harus kalimatnya alhamdulillah, hanya di ujungnya ala kulihal gitu. Ala kulihal dari setiap apa istilahnya yang Allah berikan. Jadi di hadapan Allah itu baik meskipun menurut kita tidak baik. Nah, nanti kata Allah gitu ya, kalau kita bersyukur kuncinya itu tuh, maka Allah akan tambah kebaikannya. Tapi kalau kita kufur itu tadi menyikapi takdir yang tidak baik atau menyikapi takdir yang baik, itu juga tidak akan Allah kasih tambahan kebaikan gitu. Jadi di situ nilai-nilainya di Islam itu kalau ingin dapat sesuatu yang layak tasib, ya, yang layak tasib itu apa? Yang tidak ya dihitung berdasarkan hitungan manusia, artinya yang luar biasa lah, ya. Makanya kata Allah, mayatakillah yaj'alahu makhrajan. Ya, jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka arizku min haitsulah yalayah tasib. Jadi Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, rizki itu bukan hanya uang, bisa rizki sehat, bisa rizki keturunan baik-baik gitu kan, bisa pintar-pintar, soleh-solehah gitu. Hah? Keturunan yang baik-baik itu apa? Iya tadi, baik itu kan taat, gitu. taat. Sekarang kita punya anak, punya istri solehah gitu, anak solehah gitu. Itu maksudnya baik. Baik itu taat kepada Allah lah, istilahnya baik itu taat kepada Allah intinya. Takwa itu kan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Itu definisi takwa. Jadi diterjemahkan tadi. Makanya sekarang itu profesi sebagai apa, supir ya, itu jangan dikecilkan. Oh belum. Masih kena. Oh, yang kedua kena. Itu jangan dikecilkan karena saya juga dulu itu bukan langsung bin salabin punya mobil, punya rumah begini. Saya juga tukang ngembala gitu. Punya orang bukan punya sendiri. Saya belum sekolah aja sudah punya ngembalaan punya orang. Ya jadi jangan merasa terhina karena memang itu proses untuk jadi besar itu memang begitu Allah itu. Jadi tidak ada yang langsung semua bin salabin, diuji sama lah kayak sekolah. SD, diuji SD, SMP, diuji SMP. Kalau sekarang hidup tidak mau diuji, sama dengan sekolah nggak akan dapat ijazah kalau mau diuji kayak gitu. Nah, kalau kita lulus SD, kan lulus SD. Nah, sekarang lulusan SD dengan SMP bagusan mana? SMP kan? Begitupun dalam kehidupan, dalam ekonomi, dalam karir, sama seperti itu. Iya, maksud saya pengen, kalau teknik supir kan udah bisa, maksud supir udah bisa, bahwa kan alhamdulillah udah bisa. Saya pengen cari-cari pengalaman yang lain Pak, jadi saya nggak, kalau satu udah bisa, cari yang lain. Kalau gitu caranya itu kalau kita ingin mencoba hal yang lain, namanya sholat istikharah di Islam. Jadi kalau ada pilihan yang lebih baik menurut kita, tapi kan kita tidak tahu menurut Allah itu mana yang lebih baik kan. Jangan sampai istilah di Sunda mah istilahnya apa? Moro julang alu paskeun pusing, tahu nggak pengertiannya? Jadi enggak gini, jadi kita sudah punya ayam
ayamnya dilepas karena ngejar kambing, tapi kambingnya nggak dapat, ayamnya nggak dapat gitu, gitu maksudnya. Makanya tadi karena rahasia itu Allah yang tahu masa depan itu kan kita lah olah semua. Makanya ada fasilitas yang namanya sholat istikharah gitu. Jadi sholat istikharah itu adalah sholat untuk minta petunjuk dari Allah, minta hidayah dari Allah, mana yang terbaik. Apakah saya tetap jadi supir atau saya mencari pekerjaan lain, mungkin semoga dimudahkan apa gitu. Kayak gitu. Jadi tidak untuk diumbar-umbar untuk caranya ke Allah aja, nah apa-apa itu. Sebab kalau nanti dengan orang sifatnya hanya ikhtiar, tapi hati tetap ke Allah. Jadi jangan begini, saya ketemu sama orang yang kaya, dalam hati ingin dibantu, jangan. Atau ingin dikasih pekerjaan, jangan. Semua itu punya Allah, dia punya Allah, hartanya juga punya Allah, titipan kan. Mintanya ke Allah, ke orang itu hanya nyariat. Nyariat itu gini, umpamanya kita punya profesi yang tadi dikenalkan, saya punya profesi ini, barangkali ada yang bisa sesuai dengan profesi saya gitu di sini. Nah gitu, tapi hati tetap tidak untuk sekecil apapun berharap dikasih pekerjaan dari situ. Tapi mintanya tetap ke Allah gitu. Hanya ini syariatnya saja gitu. Ya kayak kita ke sini nih. Ini jangan sekali-sekali kita ingin dikasih makan atau jangan. Karena saya juga punya Allah, ya. Ada juga punya Allah gitu. Jadi semua rezeki itu dari Allah, jadi mintanya ke Allah. Nah, saya dapat kebaikan sebetulnya karena orang yang memberi buka puasa itu dikasih ganjaran dua, yaitu orang yang dikasih buka itu saya dapat ganjaran, saya juga dapat ganjaran membeli itu tanpa mengurangi ganjaran orang yang diberi buka itu gitu, buka bersama itu gitu. Jadi di situ luasnya Allah rizkinya. Nah makanya tadi kembali bagaimana caranya supaya kita dimudahkan dalam hal rizki, dalam hal karir. Mudahkan aja orang sekitar kita, kayakan aja orang sekitar kita meskipun dalam bentuk doa. Umpamanya, ya Allah mudah-mudahan, umpamanya ya, orang yang dolimi kita, mudah-mudahan orang yang dolimi kita itu banyak rezekinya, mudah-mudahan mudah rezekinya gitu. Terus orang tua kita doakan supaya umpamanya dapat hidayah, kayak gitulah. Jadi kalau kita ingin kaya, kayakan orang sekitar kita, jangan diharap, tapi kita yang bisa punya pemikiran untuk mengkayakan. Mengkayakan itu kan tidak harus uang, bisa doa, bisa tenaga, itu kan, bisa umpamanya nanti pikiran, apresiasi. Jangan ada orang kaya terus dijelekin, mungkin ini nyegik atau jangan, malah justru harusnya kita apresiasi minimal. Jadi itu nilai itu. Terus yang namanya belajar di Islam itu tidak ada batasnya. Jadi maut. Jadi tidak ada istilah saya mau belajar nanti aja, jangan. Setiap saat belajar. Kalau perlu handphone pun ini jadi alat untuk belajar. Ya, jadi jangan sampai ya kayak kita megang pisau ini jangan jadi untuk membunuh orang. Handphone juga bisa jadi membunuh karakter kita, membunuh kepribadian kita kalau kita salah. Pokoknya gambar-gambar yang tidak bagus gitu kan, atau di situ ada LGBT kita gabung umumnya kan, atau ada umumnya kristenisasi malah kita masuk di korun umumnya gitu. Nah, tergantung kita apakah itu mau jadi positif atau negatif. Jadi namanya belajar. Jadi dimanapun, sedang apapun harus kita manfaatkan untuk belajar. Jangan ingin ideal nanti mau pesantren aja. Pokoknya sekecil apapun kesempatan belajar. Ya.
Kalau memang kesulitan nanti di sana bisa di sini. Kalau memang mau. Di sini saya suka ngajar pada subuh, pada asar. Ada orang-orang tua juga di sini. Saya nanti pada subuh tuh orang tua, semua orang tua belajar Iqra. Nah, saya udah biasa gitu, tidak harus apa namanya minder, karena belajar itu ya seumur hidup. Kalau di dalam agama Islam itu ada berapa kitab sih kalau boleh tahu? Istilahnya itu bukan masalah kitab, di kita itu Kan tadi katanya Al-Quran itu kan bukan. enggak, itu kan hanya inilah. Contohlah seperti gini di SD kelas 1 umumnya ada buku apa gitu, contoh gitulah. Gitu yang dibutuhkan umumnya kita itu umpamanya di kurikulumnya itu umumnya tujuannya apa, kelas 1. Kelas 2 bisa baca, berarti ada buku-buku itulah. Nah, itu yang disebut buku-buku itu tadi, Iqra itu. Nah, sekarang udah kelas 2. Nanti itu juga ada turunannya, buku-buku yang harus dipelajari supaya tujuan belajar kelas 2 itu tercapai gitu. Umumnya kelas 2 bisa berhitung, kelas 1 bisa membaca, kayak gitulah. Di Islam pun ada itu, ada minimal untuk mengenal huruf, namanya Iqra, belajar Iqra gitu. Iqra 1 pertama, nanti ada Iqra 2, ada Iqra 3, ada Iqra 4 gitu. Sebetulnya itu hanya istilah aja. Kalau memang kitanya pintar, cerdas, atau ada pertolongan Allah, ada kadang-kadang di Islam itu ada laduni ilmu. Asal maunya aja nanti Allah pintarkan, bisa banyak yang seperti itu. Hanya memang benar-benar harus ikhlas. Jangan ada istilah ingin dipuji, jangan istilah ingin dibantu, jangan ada istilah ke orang. Semua menyandarkan ke Allah. Allahus Somad. Jadi tempat bersandarnya hanya Allah. Jangan ada di luar ilah selain Allah. Ya, itu aja kuncinya. Dan jangan takut kita nggak bisa-bisa. Sebab Allah itu akan mengganjar itu perjuangannya, bukan hasilnya. Ya, jadi jangan umumnya kita diuji. Belajar tuh nggak bisa-bisa, yang lain cepet. Nggak usah. Itu hanya tanda Allah sayang. Supaya sering menyebutkan huruf itu atau materi itu. Kadang-kadang Allah itu ingin senang gitu kalau kita terus-terusan menyebut a gitu kan, akhirnya nggak lulus ke sininya ada gitu suatu saat gitu. Jadi jangan heran, karena yang namanya belajar itu istilahnya taman surga. Malaikat pun turun di forum belajar. Beda dengan ibadah itu satu malam ya, tolabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatan. Coba tuh, ibadah semalam kuat nggak kuat kan, tapi ganjarannya dari Allah itu lebih baik daripada belajar satu saat. Jadi belajar satu saat itu akan lebih baik. Satu saat itu umpamanya 1 menit atau 1 jam ya, itu akan lebih utama di hadapan Allah daripada ibadah sholat sunnah 1 malam. Ya dites dulu lah, masa nggak dites? Toilet aja. Sikit nomor berapa kamu? Paling 28 nih, 39 ya.